Terima kasih Yesus. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau segalanya, bagimu segala mulia, bagimu segala hormat. Engkau Yesus, Kau Tuhan kami. Engkaulah juru selamat kami. Haleluya. Sikara bara bara basandara bara bara basikara bara bara basanda. Segenap jiwa kami mau tinggikan Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah, sebab Engkau yang layak kami muliakan. Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Di saat kami datang berseru, Engkau Tuhan yang mendengar setiap kami. Kami percaya janji-Mu iya dan amin dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Sikara barabasandara barabashikara basana. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Sikara bara-bara basana. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita angkat penyembahan ini kepada Tuhan. Kau Tuhan yang sempurna. Hidup kami Tuhan menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Bukti kebesaran-Mu Tuhan. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kami. Pada pagi hari ini kami masih Kau beri
waktu untuk memuji, menyembah, dan bahkan berkumpul bersama dalam rumah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat Tuhan, buat penyertaan Tuhan, karena Engkau berjanji menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berkati kami dan Tuhan urapi kami senantiasa dalam setiap pelayanan kami, setiap perjalanan kami, setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sebentar hamba-Mu akan sampaikan firman-Mu. Apa yang Kau taruh di hati hamba-Mu, berkati kami semuanya di dalam nama Yesus. Urapilah dan berkatilah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Kalau ada yang lemah, Kau berikan kekuatan. Kalau ada yang sakit, Kau berikan kesembuhan. Kalau ada yang susah, Kau hiburkan. Kalau ada yang terikat, Engkau bebaskan. Kalau ada yang jatuh, Engkau bangunkan dalam nama Yesus. Dan sembunyikan hamba-Mu Tuhan jauh di belakang salib-Mu, sehingga nama Yesus saja kami tinggikan. Haleluya. Dalam nama sekali lagi kami mengusir semua roh jahat, setan, iblis, pikiran-pikiran melayang-layang, pikiran mengembara, pikiran-pikiran duniawi, kami tolak, kami usir demi nama Yesus. Sekali lagi Tuhan, bebaslah Roh Kudus mengalir bagi kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tutup pintunya. Haleluya. Oke, silakan duduk anggota PWMC. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Ya saudara, 10 hari saya ada di Sumatera Utara ya, melayani penginjilan mission trip ya, bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan dari Batam ya. Saudara, saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Sama-sama katakan penyertaan Tuhan. Ya memang kalau nggak disertai Tuhan itu sangat berbahaya saudara ya. Tapi yang jelas saya yakin dan saya tahu itu semua bukan dengan kekuatan kita. Kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bulan-bulan ini, memang bulan ini kita membahas tentang make disciples of all nations. Haleluya. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, ini perannya adalah pemuritan ya. Peran jadi pemuritan, artinya ada yang dimuridkan. Kita menginjil, oke. Kita membaptis, oke. Tapi ada satu poin, Tuhan mau juga kita memuridkan. Jadikan semua bangsa muridku. Haleluya. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, saudara, itu cuma bagian dari amanat agung. Amanat agung ada 4. Ya, 4. Coba yang pertama apa? Amanat agung yang pertama apa? Beritakan Injil. Yang kedua, jadikan semua bangsa muridku. Yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang keempat, ajaklah mereka jalan-jalan ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Itu ada 4 the Great Commission. Ya, coba kita baca ulangi ayat itu ya. Mari sama-sama. Open your Bible, come on. Matthew chapter 28 verse 19 until to 20. Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Harapan saya semua kita tidak bosan-bosan membaca ayat ini, amin. Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, yang pertama pergilah, dan kita tahu semua ini kita rangkum, pergi beritakan Injil. Jadi ada 4 poin, ya, ada 4 hal tugas yang harus kita kerjakan sebagai murid Tuhan. Siapa murid Tuhan di sini? Haleluya. Ya, saya mau Tuhan pilih kita pasti mau jadi murid. Tuhan gak mau kita jadi penonton. Amin. Kita harus jadi murid. Murid itu ciri-cirinya apa? Melakukan perintah Tuannya. Dan kita juga melakukannya bukan dengan paksaan, tapi dengan mengasihi. Betul? Kenapa kita melakukan firman Tuhan? Kenapa kita menuruti perkataan Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Bukan gara-gara paksaan, katanya melayani, udahlah aku melayani. Enggak cukup seperti itu. Memang kita harus patuh kepada Tuhan kita. Tetapi berarti kita melakukannya bukan hanya karena kepatuhan saja, bukan. Tapi karena mencintai Tuhan. Ada amin. Amin. Mana suaranya ini? Amin. Karena kita mencintai Tuhan. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Yang benar, saudara cintai Yesus. Yakin? Sekali lagi coba angkat tangan saudara-saudara, yakin saudara cinta Yesus? Amin. Apa ciri-ciri orang mencintai Yesus? Yang pertama, dia harus mau melakukan firman Tuhan. Coba baca Yohanes 14 ayat 15. Mari kita baca. Yohanes. Ada Yohanes ini? Ada? Oke, Yohanes. Yohanes 14. Yohanes bindu 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, sama-sama 1 2 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jadi kalau kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti perintah Tuhan Yesus. Perintah yang mana? Melayani. Perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya apa? Pergi beritakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang keempat, ajarlah mereka. Training mereka. Saudaraku, memang kita semua, enggak semua kita rangkum ya. Kadang-kadang gereja ini ada gereja yang menginjil. Ada gereja yang memang saudaraku yang paling menonjol itu menginjil, penginjilan. Tapi bukan berarti lepas dari pemuritan. Penginjilan tanpa pemuritan, tanpa follow up itu bisa hilang juga jiwa-jiwanya. Memang enggak sia-sia penginjilan. Penginjilan itu tidak sia-sia, tetapi harus dimuridkan. Ada amin. Ya, dimuridkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini khotbah minggu lalu ya. Saudaraku khotbah Ibu Gembala minggu yang lalu tentang pemuritan. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, kita baca lagi lah saudara, saya akan banyak bersaksi hari ini. Markus 16, mari buka lagi ayatnya, firman Tuhan. Markus 16 ayatnya yang ke 15 sampai ayatnya yang ke-20. Markus 16, dapat saudara? Oke, sama-sama kita baca Markus 16 ayat 15 sampai ayat 20. 1 2 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka,
Terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Dikatakan di sini, ia berkata kepada mereka, siapa mereka di sini? Murid-murid Yesus, betul? Ada berapa murid Yesus hari? Ada 12. Tapi pada waktu di sini tinggal 11. Karena Judas sudah bunuh diri. Amin. Dia sudah bunuh diri, jadi tinggal 11. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Ya, saya pikir dan saya renungkan, ini bukan orang-orang sembarangan, ini orang-orang pilihan. Amin. Saya percaya ada orang-orang pilihan, ada orang-orang dipilih tapi nggak respon, ada orang yang bukan pilihan. Banyak orang Kristen tapi bukan pilihan. Apakah semua orang Kristen orang pilihan? Belum tentu. Amin. Banyak orang, saudaraku, kalau ciri-ciri orang pilihan itu diutus pergi. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ada satu beban, ada satu amanat. Ada satu amanat yang harus dikerjakan oleh murid-murid Tuhan ini. Pergi. Pergi kemana? Ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakan Injil. Saudaraku, 10 hari kami ada di daerah Sumatera Utara. Hari Senin, Selasa kami di Medan. Hari Rabu kami sudah berangkat ke daerah Batubara, daerah Indrapura, daerah Batubara sana, saudara. Dan setelah dari Batubara kami KKR di daerah Tigarunggu, Simalungun ya, dekat Nagapane. Saya juga khotbah di Nagapane hari Minggu yang lalu. Minggu lalu saya khotbah di Nagapane, saudara, di Gereja Kemenangan Iman Immanuel. Baru berikutnya kami berangkat ke Samosir, Tomo. Haleluya. Tomo, saudara. Dari Tomo kami ke Situri-turi, daerah Samosir, dan sampai kami ke Sidikalang. Dan puji Tuhan, hari Selasa yang lalu kami pelayanan di Tanjung Merawa, Medan. Nah, Rabunya kami siap-siap berangkat. Jadi kami sampai Rabu malam di sini. Rabu malam sampai di Batam. Saudara-saudaraku, perjalanan yang indah. Setiap kali kami KKR, saudara, tiap malam, termasuk di GKI Immanuel yang ada di Medan, yang ada di Tomang Elok. Apa berita kami? Beritanya apa? Injil. Beritanya itu Injil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, what does it mean Injil? Apa itu Injil? Injil adalah gospel. Gospel. Gospel dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dikatakan evangelion. Evangelion itu adalah Injil. Injil itu adalah berita-berita tentang siapa? Yesus. Jadi topik bicara itu adalah Yesus. Jadi saudaraku, ada apa dengan Yesus? Kenapa Yesus? Siapa dia? Beritakan tentang Yesus juru selamat. Ini suara sampai sedikit parau, saudara. Ya, tapi yang jelas masih tetap eksis beritakan Injil. Katakan amin. Saudaraku pergi, dan satu hari nanti kita lihat juga bukan hanya Sumatera Utara, juga rindu suatu hari Kalimantan ya. Kalimantan. Tapi yang jelas Batam jangan dilupakan. Batam tetap basically kita. Batam menjadi satu dasar kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Jangan sampai Batam ketinggalan. Banyak berdoalah untuk Batam ini ya. Saya dengar dari berita-berita Rempang belum selesai. Masalah Rempang ini perlu didoakan supaya terjadi kesepakatan yang baik. Karena memang pemerintah juga diberi hikmat. Amin, saudara. Nah, ini didoakan supaya Batam juga tidak terjadi kerusuhan
Batam supaya aman, ya Pulau Rempang dan Pulau Galang. Saya melihat ini masih belum selesai, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga suku-suku Melayu yang orang-orang yang tinggal sudah lama di sana, supaya ada titik temunya. Apa saudara? Titik temu, ada satu kesepakatan yang sama-sama tidak dirugikan. Ya, dan kita juga percaya sesuatu hal baik untuk Kepri ini, khususnya Batam. Kalau ada investasi sampai 381 triliun, ya itu jangan sampai lepas. Katakan amin. Nah, begitu juga, tapi hak-hak warga setempat jangan sampai diabaikan. Yang satu dikerjakan, yang lain jangan diabaikan. Jadi terjadi, ini juga beban doa kita. Nah, makanya Bapak Ibu Saudaraku, Injil adalah kabar baik. Jadi kita beritakan kabar baik, dan di dalam kabar baik itu ada orang-orang yang diselamatkan. Ada jiwa-jiwa yang terima Yesus. Bahkan yang sudah Kristen pun perlu terima Yesus. Kenapa saudara? Banyak orang Kristen yang belum lahir baru. Banyak orang Kristen yang belum pasti keselamatannya. Betul ya? Banyak orang Kristen yang belum memiliki kepastian. Ditanya dia sudah lahir baru atau belum, nggak tahu dia. Walaupun kadang-kadang gereja-gereja yang sudah karismatik, saudaraku, kadang-kadang dia sudah ikut gereja karismatik, tapi ditanya lahir baru dia nggak tahu. Ditanya dia mati kemana, nggak tahu. Nanti kalau mati kemana, nggak tahu. Dia hanya datang, duduk, dengar, pulang, tidak pernah menikmati firman Tuhan yang hidup. Jangan sampai gereja kita ini pun seperti itu. Amin saudara. Jangan ada orang Kristen memuji Tuhan seperti ini di gereja GK ini belum memiliki kepastian. Terima Yesus, terima keselamatan. Nah, setelah khotbah, saudaraku, panggil mereka altar call. Panggil mereka menerima Yesus. Puji Tuhan, mereka banyak yang maju. Baik di Medan, di Batubara, demikian juga saudaraku di daerah Sidikalang Dairi sana, di Parbakalan ya. Pada waktu itu kami gereja di GPDI saudaraku. GPDI, wah ramai juga, ratusan orang yang hadir saudara. Mereka maju terima Yesus. Mereka menerima keselamatan. Bahkan ada beberapa jiwa yang bersaksi disembuhkan Tuhan. Amin saudara. Haleluya, bersaksi disembuhkan Tuhan. Mereka sukacita. Bahkan hamba-hamba Tuhan di sana pun sangat bersukacita. Terjadi kesatuan roh, melayani Tuhan, beritakan Injil. Tuhan Yesus yang suruh itu. Amin. Tuhan yang suruh pergi. Artinya orang-orang pilihan tidak bisa diam di tempat. Harus go, pergi beritakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Ya, saudaraku, itu tentu untuk orang-orang pilihan. Nah, saudara, sebagai orang pilihan, saudara juga harus pergi. Tapi bukan pulau ke pulau. Kalau saudara kerja di perusahaan, saudara pergilah ke teman-teman saudara. Amin. Pergilah ke teman-teman saudara-saudara yang saudara ada waktu. Saudara lagi off kerja, pergilah ke rumah keluarga. Pergilah ke rumah teman sekerja, beritakan Injil. Beritakan Injil ini satu, ya teriakkan, sampaikan dengan perkataan. Tapi ada juga kalau perkataan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita, kita menjadi batu sandungan. Ada amin. Kita beritakan Injil, tapi kita masih jahat, masih melawan orang tua, suka bohong, apalagi mau pula mencuri, saudaraku, itu bukan tindak tanduk anak Tuhan. Anak Tuhan harus relevan dengan firman Tuhan. Haleluya. Anak Tuhan harus relevan. Jangan suka bertengkar, jangan suka berkelahi. Bagaimana kita memberitakan keselamatan? Kita bertengkar, saudaraku, kita berkelahi di jalan, kita debat di jalan. Di sini kita perlu menyangkal diri. Jadi saudaraku, jadi saksi bagi orang lain bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Betul? Haleluya. Supaya Injil bisa diterima sama jiwa-jiwa. Ya, jangan suka menggosip. Jangan suka, saudaraku, menggosip-gosip. Apalagi yang digosip itu hamba Tuhan. Jangan. Haleluya. Saudara, pokoknya kita harus relevan dengan firman Tuhan. Beritakan Injil. Kami pun
Hamba-hamba Tuhan datang ke sana, saudara kuasa sudah diceritakan hamba Tuhan, kami sudah diam. Kenapa? Kami nggak mau. Bahkan saudaraku, gereja-gereja nggak perlu kita bahas. Jiwa yang perlu kita selamatkan. Firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Siapa orang muda di sini? Haleluya. Dari tadi goyang-goyang terus. Siapa orang muda di sini? Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau muda, rendah karena muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang, ya, baik dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Anak Tuhan, pikiran juga harus suci. Nah, saudara, beritakan Injil itu yang pertama. Kami sudah beritakan ini, saudara. Ya, bahkan saya sendiri sudah melihat bagaimana kuasa Injil itu bekerja. Kalau kita tantang jiwa-jiwa, saudaraku, diperdamaikan sama Tuhan, mereka maju ke depan, itu menjadi satu kepuasan bagi kita. Amin. Saudaraku, melayani Tuhan bukan gara-gara uang. Haleluya. Bukan gara-gara uang, walaupun kita perlu uang, dan saya percaya Tuhan pasti cukupkan uang-uang. Buktinya ongkos kami cukup. Ongkos kami pulang pergi cukup. Ya, kadang kami tinggal di hotel, kadang kami tinggal di gereja. Nikmati indahnya bersama-sama dalam satu tubuh Kristus. Ya, minggu yang lalu sudah disampaikan ibu, saudaraku, untuk pembangunan tubuh Kristus dimuridkan. Amin. Dimuridkan untuk menjadi pembangunan tubuh Kristus, sehingga kita tidak lagi anak-anak yang gampang dipermainkan oleh arus pengajaran lain, sehingga kita dewasa dalam Tuhan dan jadi murid yang memuridkan lagi. Jadi saudaraku, ada 4 perintah agung yang harus kita kerjakan. Yang pertama, beritakan Injil. Ya, kita semua sudah tahu apa itu Injil. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar baik. Dalam bahasa Inggris dikatakan the gospel is a good news. Kabar baik. Yang kedua, Injil adalah berita-berita tentang Yesus. Siapa Yesus? Juru selamat. Bagaimana dia menyelamatkan dunia ini? Dia rela mati di kayu salib. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah bayar semua dosa-dosa manusia. Dia sudah menyelesaikan semua dosa manusia. Bahkan bukan hanya dosa manusia, dia sudah selesaikan penyakit-penyakit kita. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Yang mau sembuh katakan saya. Sembuh bukan hanya dari penyakit jasmani, tapi sembuh dari penyakit jiwa. Kita perlu sehat, bukan hanya sehat secara jasmani, sehat secara jiwa. Ya, banyak orang sehat, saudaraku, secara jasmani sehat, matanya komplit, telinganya bagus, tubuhnya, kulitnya bagus, kuku-kukunya pun bagus, rambutnya tidak gugur, tapi jiwanya enggak sehat. Ya. Karakternya enggak sehat, katakan amin. Sombong, angkuh, itu enggak sehat. Itu masih sakit itu, saudara. Kalau ada seorang manusia sombong, aduh, enggak ada yang mau disombongkan. Bilang sampai kiri kanan, sudah enggak ada yang mau disombongkan di dunia ini, bilang. Amin. 70 lewat, 80, ada yang kalau 80 umurnya sudah hebat itu zaman sekarang. Jadi jangan sampai sehat jasmani saja, jiwanya juga sehat. Baru yang ketiga, sehat rohaninya. Amin. Saudaraku yang dikasihi, mari kita beritakan Injil biar semua diberkati Tuhan. Itu kabar baik. Injil adalah kabar baik. Injil adalah berita-berita tentang Yesus. Injil adalah kekuatan Allah. Paulus berkata, karena aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Karena nyata di dalamnya kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 itu. Jadi kita beritakanlah itu, amin. Saksikan lewat karakter kita,
hidup kita, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah, ya, jadi saksi di sekolah. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan sampai anak Tuhan itu nggak ada bedanya dengan orang dunia. Harus ada bedanya. Bedanya apa? Karakternya salah satu. Buah Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau kita sama dengan orang dunia ini, orang nggak boleh lihat cahaya Injil dalam hidup kita. Orang mencuri, kita mencuri. Orang demo, kita demo. Jangan, anak Tuhan beda. Bilang sampai kiri kanan saudara, anak Tuhan beda. Ayo bilang, jangan diam aja. Anak Tuhan harus beda. Bukan bajunya yang beda. Ayo kita beda yuk. Lalu baju saudara beda-beda. You can see semua. Pendetanya bingung lah ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang bedanya itu karakternya, kasihnya. Amin. Apa yang membuat kita berbeda? Roh Kudus dalam kita. Saudara ingat 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, apa bedanya? Cuman satu, punya minyak. Sama-sama katakan minyak. Haleluya. Ya, saya mau saudara fokus pada Injil Tuhan. Anak-anak kecil ini juga ingin nyanyi, ingin ini. Saya lihat ini si Ella ini juga, kita kira dia meraung-raung, rupanya dia nyanyi itu. Wah, dia mau belajar nyanyi, nanti udah besar jadi penyanyi itu. Ya, Pak Pendeta khotbah, dia juga khotbah di situ. Saudara dikasih oleh Tuhan, dan saudaraku, saya mau kita juga sehat secara rohani. Yang mau sehat secara rohani katakan saya. Nah, makanya tugas kita beritakan Injil. Ya, baru yang berikutnya baptis mereka. Sebenarnya yang benar itu begini dia. Beritakan Injil, baptis mereka, betul? Yang ketiga, jadikan mereka murid. Yang keempat, ajar mereka. Atau kita bisa juga 4 ini, saudara. Beritakan Injil, baptis mereka, ajar mereka, jadi murid. Bisa juga. Haleluya. Ya, ini poin yang penting. Katakan amin. Yang pertama apa tadi? Beritakan Injil supaya mereka percaya. Masih banyak orang Kristen yang gak percaya. Itu Pastor James Lee yang dari Amerika, yang KKR kita hari Kamis yang malam, saudara. Saya ketemu dan kami ngobrol-ngobrol di mobil, karena waktu itu saya antar ke hotel, saudara. Saya tanya, what do you think about the USA? How many percent Christian believe to Jesus in America? Berapa persen kira-kira orang yang percaya kepada Yesus di Amerika? Dia bilang, wah, tahukah saudara? Cuma 20%. Banyak orang itu di sana humanis, orang-orang yang gak percaya. Saudara, dikasih orang-orang yang memang sudah hidupnya dengan sains. Dibilang Kristen, bilang enggak, kayaknya Kristen. Tapi saudaraku, mereka enggak banyak lagi orang yang suka ke gereja. Mereka waktunya itu mereka sudah padat. Weekend itu mereka pikir mereka weekend, ya weekend. Maka banyak gereja yang kosong. Padahal itu basisnya Kristen, saudara. Jadi memang saudaraku, ini perlu banyak orang Kristen supaya betul-betul lahir baru. Ya, James Lee itu saudaraku luar biasa dipakai Tuhan. Dia sudah keliling ke dunia, sudah 107 negara. Ini the first time, ini the first one. Dia khotbah yang pertama di sini, di gereja kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kami ngobrol-ngobrol. Ya, suatu hari saya berpikir dan saya bilang, suatu hari saya juga rindu seperti James Lee, bisa pergi menginjil. Karena memang sepertinya dia juga harus bayar utang. Amin, saudara. Menginjil ini bayar utang. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan, ya kita juga harus selamatkan jiwa-jiwa. Ya, puji Tuhan, luar biasa KKR kita hari Kamis yang lalu. Ya, roh yang sama melayani dan memberkati kita. Nah, saudara, harapan saya nanti satu lagi ada KKR, jangan sampai ada yang gak ikut. Amin. Ya, kalau saudara berusahalah bagaimana ngaturnya,
Sempatkan hadir, paling tidak dengar firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, jadi yang 4 perintah ini ya, beritakan Injil. Injil yang perlu diberitakan. Jadi saudaraku, kita harus fokus dulu sebelum berangkat, berdoa dulu, minta kekuatan Tuhan. Jangan dalam penginjilan yang dibahas terombol terus, yang dibahas tutur-tutur terus, nggak jadi berkat. Keselamatan Injil. Yang kedua, baptis. Markus 16 ayat 16 berkata, baptislah mereka siapa yang percaya dan dibaptis. Kalau ada pertanyaan begini, Pak, mana yang betul, dibaptis dulu baru lahir baru, atau lahir baru dulu baru dibaptis? Yang mana yang betul? Kalau saya tanya sama saudara, sama pelayan Tuhan, mana yang betul, yang benar? Dibaptis dulu baru lahir baru dulu baru dibaptis? Yang mana yang betul ini? Lahir baru dulu baru dibaptis. Ya, artinya bertobat dulu baru dibaptis. Believe and receive Jesus. After that, baptizing them. Setelah mereka percaya, lahir baru, bertobat, baru mereka kita baptis. Setelah dibaptis, diapakan? Diajarkan. Betul? Ajari mereka, magangkan mereka, tuntun, bimbing, sertai mereka, follow up mereka, ajari mereka. Apa yang mau diajarkan? Ajarkan mereka melakukan perkataan Tuhan. Ajari mereka tentang berdoa, ajari mereka tentang hidup dalam Tuhan, ajari mereka untuk tidak khawatir, ajari mereka untuk bersandar kepada Tuhan. Depend to Jesus Christ 100%. Depend, amen, because only Jesus your depend. Bersandar kepada Tuhan, hanya Yesus sandaran kita. Amin. Ajari mereka untuk bergantung dan mengandalkan Tuhan, jangan pakai kekuatan. Sama seperti James Lee, setelah dia bertobat lahir baru, dia mau jadi misionaris. Lalu saudaraku, Tuhan bilang kau gak boleh jadi misionaris dulu, kau harus jadi militer. Dia mau dipimpin Tuhan dan akhirnya jadi militer. Dia menjadi tentara NATO. Bertahun-tahun dia menjadi tentara NATO. Dia berangkat ke Jerman, petugas menjadi tentara NATO. Dan setelah dia, saudaraku, selesai menjadi tentara Amerika, Tuhan bicara kepada dia, tinggalkan sekarang tentaramu, sekarang kau jadi misionaris. Puji Tuhan, dia menjadi misionaris. Dan dia bisa keliling dunia. Ya, dan aslinya orang James Lee itu orang Korea. Dia orang Korea, berangkat ke Amerika, jadi warga negara Amerika, menjadi tentara Amerika, dan menjadi misionaris. Dia bukan Kristen dulunya, dia Buddha, tapi terima Yesus dan luar biasa. Ya, saya lihat umurnya juga sudah mulai tinggi, saudara. Dan saya bayangkan ini seperti orang tua kepada anaknya kalau saya ngobrol. Makanya Bapak Ibu Saudara, semangat kita beritakan Injil ya. Nanti Yesus gak nuntut apa-apa sama kita. Yesus hanya tuntut jadi pelaku firman, jadi pelaku firman. Kita ini Kristus-Kristus yang memang duta-duta Kristus. Kita hidup untuk Kristus. Saya percaya saudara, kalau kita dipilih Tuhan, pasti ada rencana Tuhan, betul? Amin. Ya, ibu sering khotbahkan ya, saya juga sering khotbahkan. Apa itu? Yohanes 15 ayat 16, apa itu ayatnya? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan. Haleluya. Oke, silakan. Gak apa-apa, silakan duduk. Hakim boleh di depan. Ya. Haleluya saudaraku. Ya, sukacita. Oke. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi saudaraku, saya percaya kalau kita dipilih Tuhan, ada tugas yang dipercayakan Tuhan. Jadi kalau orang-orang pilihan itu gak bisa diam di tempat, dia harus pergi. Jadilah duta-duta Kristus, ambasadornya Kristus. Ya, saudara ingat tugas duta besar Indonesia di Singapura? Ya, dia membawa berita tentang Indonesia di Singapura. Duta besar Amerika di Indonesia di Hong Kong, wakil Indonesia di sana.
Ada amin? Nah jadi kita semuanya jadi duta besar. Sekarang kita duta besar siapa? Halo? Duta besar siapa? Duta besar Kristus. Kita duta besar. Kita saudaraku yang dikasih itu membawa berita-berita dari kerajaan kita. Siapa? Kerajaan Kristus, kerajaan sorga. Injil. Lewat hidup kita. Dan saya bersyukur sama Tuhan datang ke gereja-gereja, bukan satu GKI aja, bukan satu merek. Kami melayani di gereja GSJA, GPDI, D kecil, D besar. Kami melayani saudaraku di gereja GPI, termasuk di GKI lah. Haleluya. Kami juga melayani saudaraku di gereja-gereja lain. Saudaraku yang dikasih oleh, dan mereka respon, mereka hormat, mereka sukacita karena mereka tahu ini hamba Tuhan. Kami disuguhi makanan yang enak-enak, makanya harus kontrol diri juga. Kalau nggak kontrol diri, kolesterol semua. Mereka sampai potong ternaknya, mereka siapkan tempat tidur yang terbaik, mereka bikin minuman yang terbaik. Amin, saudara. Tapi yang jelas saudaraku yang dikasih oleh Tuhan itu bukan sasaran kita. Sasaran kita adalah memenangkan jiwa. Kalau kita dihormati gara-gara kita menginjil itu upah kita. Nggak usah takut. Seorang pekerja layak menerima upah. Jangan takut kalau melayani, jangan takut kekurangan. Pasti Tuhan buka jalan. Asal aja niat kita baik. Asal tujuan kita untuk memenangkan jiwa, Tuhan pasti cukupkan. Itu para Pastor James Lee itu saudaraku, bagaimana dia pergumulannya, dia dicukupkan Tuhan. Bayangkan. Keliling dunia itu bukan gak besar biayanya, sampai dia ke Ukraina. Melayani orang-orang dia ke Ukraina, bawa bantuan lagi dia saudaraku, berapa banyak uang saudara, untuk membantu orang-orang yang kelaparan di Ukraina gara-gara perang Rusia Ukraina. Baru-baru ini dia baru lagi pergi ke Ukraina. Nah, jadi kita gak usah takut dalam melayani. Misalnya saudara, oke lah saudara gak usah sampai ke Ukraina atau ke negara-negara lain. Kita jadi saksi di tempat kita bekerja. Ada amin? Kita menjadi impact, ada dampak lewat hidup kita. Makanya saya berdoa supaya suami istri anak Tuhan bisa bersahati. Karena kita tanpa sadar kita ini disorot orang, amin. Makanya kalau kita melayani dengan sukacita tapi rumah tangga kita berantakan juga kurang bagus. Ya kita melayani hebat di luar, KKR banyak jiwa-jiwa selamat, lalu di rumah bertengkar, saudaraku debat dan mengarah kepada perceraian. Jangan sampai itu jadi. Memang saudaraku apalagi juga seperti kita ada anak-anak, ada keluarga yang harus kita bina. Saya harus tahu, makanya saudara tadi malam saya juga kaum Bapak Ibu, saya dituntun Tuhan khotbah itu segala sesuatu ada masa dan waktunya. Di bawah kolong langit ini ada masa waktunya. Artinya ada waktu bersama-sama keluarga, ada waktu tidak bersama-sama dengan keluarga. Ada waktunya kita makan malam bersama istri dan anak-anak, ada waktunya kita makan di luar bersama pelayan-pelayan Tuhan. Semua ada waktunya. Ada waktu kita bisa memeluk anak dan istri kita, ada waktunya kita nggak memeluk mereka. Tapi yang jelas kita tetap satu dalam Tuhan, beritakan Injil. Baik atau tidak baik, waktunya. Siapa yang mau melayani Tuhan? Siapa yang mau beritakan Injil baik atau tidak baik, waktunya. Amin. Haleluya. Semangat melayani Tuhan. Karena kita adalah orang pilihan. Bilang samping kiri kanan saudara, kamu orang pilihan kah? Bilang. Amin saudara. Kamu orang pilihan kah? Atau kamu orang yang kurang pilihan? Nah. Haleluya. Tapi yang jelas saya yakin kita semua orang pilihan. Yang berikutnya ajar mereka, training mereka. Ya kita minta nanti guru-guru training bangkit ya. Brosurnya belum siap. Kita siapkan brosur training dan kita juga bisa Zoom dalam bentuk training. Yang belum selesai training bisa menyelesaikannya. Haleluya. Jadi ada 4 ya, beritakan Injil, mereka percaya, lalu dibaptis, lalu diajari, baru jadi murid. Jadi murid, amin. Ya beritakan Injil. Nah saudara perhatikan, kita baca sedikit ayat Kisah Rasul 11.
Kisah 11 ayat 26. Barnabas dan Paulus. Kita lihat bagaimana mereka. Kisah 11 ayatnya yang ke-26. Oke. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Nabi Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh Kudus ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Judea. Ayat 30. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Amin. Nah, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi Kristen yang pertama kali itu di Antiokhia. Dan murid-murid Yesus itu disebut Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Yesus disebut Kristen di Antiokhia. Mereka yang sebut itu Kristen, Kristiani, Kristen, disciple of Christ, murid Yesus. Katakan amin. Nah, apa tugas mereka? Beritakan kabar baik. Memberitakan kabar baik. Dan saya mau semua kita jadi murid lah. Ya, artinya kalau kita jadi murid itu kita suka melayani. Amin, saudara. Siapa yang rindu melayani? Saya mau tanya, ya. Amin ya, Ibu Tiur bangkit melayani. Amin Ibu Tiur. Ya, Ibu Alba ya. Ibu Alba rise up. Ya, bangkit melayani. Ibu potensi yang dikasih Tuhan sama ibu pakai untuk melayani. Ya. Saudaraku begitu juga, sedangkan Opung Yo ya. Opung Yo sama Opung Yo dulu ini sudah berumur masih ingin melayani. Apalagi kita yang masih muda-muda ini, ayo bangkit melayani Tuhan. Kita dipilih Tuhan. Bilang kamu dipilih Tuhan. Amin. Haleluya. Saya nggak tahu saudara nanti satu hari jadi penginjil kah, jadi rasul kah, jadi nabi kah, apalagi guru kah, jadi missionary kah, preaching the gospel for all nation. Amin. Haleluya. Beritakan Injil untuk semua bangsa. Ya, saya baru berapa negara saja pergi saudara, belum banyak. Tapi satu hari saya juga rindu ke negara-negara yang lebih jauh. Ya, talking about Jesus, talking about the salvation, talking about the baptism, bicara tentang keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita semua sukacita melayani. Nah, seorang murid bilang, saya seorang murid Tuhan Yesus. Nah, seorang murid tidak pernah lebih dari gurunya. Betul ya? Siapa guru kita? Yesus. Oke, sekarang saudaraku, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Mari kita baca itu dari Matius pasal 10 ayat 24. Matius 10 ayat 24. Bapak saudara, Matius 10 ayat 24 sama-sama kita baca. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Ayat 25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya.
Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama dengan gurunya. Saya nggak akan pernah bisa lebih dari Yesus. Walaupun Yesus, saudaraku, sudah di surga. Hari ini dia ada di sini. Dari mana kita tahu ada di sini? Dari firman Tuhan. Amin. Nah, walaupun dia di surga, dia ada di sini karena dia omnipresent. Saudara tahu omnipresent? Maha hadir, betul ya? Haleluya. Dia maha hadir, dia ada di sana, dia ada di sini. Tapi saudaraku, Yesus ada di surga, Roh Kudus ada di sini. Siapa Yesus, siapa Roh Kudus? Itu sama. Rohnya Pinantun adalah Pinantun, betul? Rohnya Allah, ya Allah sendiri. Jadi roh Allah itu dia maha hadir. Jadi apapun yang kita lakukan dia tahu. Makanya saudaraku, Tuhan itu maha tahu. Bilang Tuhan maha tahu. Ada orang, saudaraku, tidak pernah berbuat dosa. Kelihatannya nggak pernah buat dosa. Nggak pernah main judi, nggak pernah mabuk, nggak pernah berbuat dosa-dosa yang aneh-aneh, betul? Nggak pernah, saudaraku, pergi-pergi ke tempat-tempat yang nggak benar. Haleluya, bagus. Tapi nggak cukup hanya dilihat oleh mata dia nggak berdosa. Ada juga orang nggak berbuat dosa tapi dia berbuat dalam hati. Amin. Saudara ngerti maksud saya? Haleluya. Ya. Karena ajaran Kristen ini ajaran heart to heart. Hati ke hati. Ada orang, saudaraku, kelihatannya memang baik, benar, tapi hatinya nggak benar. Suatu hari akan terbongkar. Makanya hidup kita bersih, hati kita juga harus bersih. Karena ada dosa dalam hati. Kalau seorang melihat seseorang lalu menginginkannya, membayang-bayangkannya, itu dosa nggak? Dosa. Makanya biarlah kita mulai mengerti tentang hati Tuhan. Tuhan itu tahu, maha tahu. Makanya biarlah kita belajar untuk jadi pelaku firman. Dalam melayani ini fokus untuk pekerjaan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dalam pelayanan satu, kita harus ingat kalau Tuhan menyertai kita. Coba satu orang baca Matius 28 ayat 20. Boleh satu orang baca, silakan. Kuat, yang suaranya yang kuat, silakan. Matius 28 ayat 20, silakan. Dan ajarlah, silakan. Iya, sama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu ayat terakhir itu sangat enak ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Siapa yang mau disertai Tuhan senantiasa? Saudara, nah tapi dengan catatan, kalau memang saudara mau dan kita mau Tuhan menyertai kita senantiasa, kita harus menggenapkan amanat agung. Perhatikan ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan mau menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman kalau yang pertama kita kerjakan. Dalam mengerjakan amanat agung, dalam melayani Tuhan, ini akan jadi. Makanya orang yang pergi melayani itu, ini harus dipegang janji Tuhan ini. Mau naik kapal kah? Saya pernah naik kapal lautnya speedboat, mati di tengah laut speedboatnya. Ombak begitu kuat, speedboat kecil itu mau diombak, nggak bisa jalan. Dihidup-hidupkan sama tekong yang nggak hidup,
terus, ombak terus. Semua orang sudah ketakutan, ini kapal bisa tenggelam ini. Karena kalau nggak hidup mesin, angin yang menghantam ombak kapal itu. Saya ingat ayat ini karena saya juga pergi mau melayani, katakan amin. Lalu saya ingat, aku menyertai kamu senantiasa, aku selalu saja. Artinya saya bilang, Tuhan terima kasih. Aku yakin aku sampai ke tujuan dengan tidak kekurangan satu apapun. Katakan amin. Saya enggak khawatir saudara. Puji Tuhan saja, rupanya ABK-nya loncat ke dalam laut, ditengoknya mesin yang mengganjal, ada plastik-plastik. Ada kotoran-kotoran yang menghambat kipas speedboat itu sehingga kapal itu nggak bisa berhidup. Lalu diambilnya sampah-sampah, dibuangnya saudara. Lalu naik ke laut, naik ke speedboat, ditarik, hidup. Amin. Ya, haleluya. Seperti suara saya tadi tuh, mesinnya hidup. Jalan lagi saudara ya. Dan sampai ke tujuan. Kalau kita mau melayani Tuhan dan mau disertai Tuhan senantiasa, kita harus kerjakan amanat agung. Karena janji Tuhan ini setelah dia buat amanat agung. Ada amin? Jadi kalau saudara nggak melayani Tuhan, saudara hanya merasa disertai Tuhan, salah. Kita akan disertai itu kalau kita mengerjakan hidup firman Tuhan. Katakan amin. Hidup. Makanya saudaraku, kalau kita mengerjakan dosa, Tuhan gak berjanji. Tuhan waktu berjanji ini kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, betul? Nah misalnya saudara di PT jadi pelayan, saudara di perusahaan, saudara usahamu kau tuntun semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pasti sertai. Apalagi kalau penginjilan, jangan takut. Bilang sampai kiri kanan saudara, jangan takut. Mari kita bangkit berdiri. Sampai di sini firman Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, turuti firman Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami. Oke, kita akan sembah dia, kita memuji Tuhan. Harapan saya semua kita sukacita ya. Nah, mari kita nyanyikan satu pujian ini. Yes.
Terima
Yes, my Lord. Iralabalaba santara. Irabalaba santara. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan saudara. Musik pelan, agak pelan sedikit. Mainkan terus. Apanya? Organnya pelan. Saudara boleh angkat tangan. Yang saya rasakan dalam setiap penginjilan, yang saya lihat di lapangan adalah penyertaan Tuhan. Kita manusia sesungguhnya nggak tahu bisa buat apa-apa. Kita semua lemah. Dan saya melihat dan saya merasakan dan saya tahu Roh Kudus yang tolong kita. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kita pasti gagal. Dan kita nggak bisa kuat. Nah, pelayan-pelayan Tuhan, apapun kekuatan, apapun profesimu anakku, apapun jabatanmu saudara, mintalah kekuatan dari Tuhan. Sertai aku Tuhan. With us Lord. Bersama dengan kami Tuhan. Lord is with us, God is with us. Emmanuel, God is with us. God with us. Mari angkat tangan saudara. Saya percaya saudara gak mampu dengan kekuatan saudara. Saya tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Tapi Roh Kudus memberi pertolongan. Holy Spirit announce you. Holy Spirit touch you. Holy Spirit give you wisdom in your life. In the mighty name of Jesus Christ, I pray for you. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Jesus love you. We thank you, Lord. We thank you, Jesus, Holy Spirit, God. Lift your hand please. Nothing is impossible with God and with you if you believe in Jesus Christ. Mari angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk semua tangan-tangan yang terangkat. Berkati, pulihkan. Demikian juga keluarga demi keluarga berkati, harmonis berkati. Aku juga berdoa untuk semua suami istri berkati. Lawat, jamah dalam nama Yesus. Anak-anak kami semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus semua kami sehat dalam nama Yesus. Tidak ada satu pun kami yang sakit dalam nama Yesus. Urapan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dan dalam nama Yesus kami tolak semua rasa sakit penyakit, kelemahan. Apapun namamu setan yang bukan dari Tuhan, mati muda kami tolak, tidak boleh jamah umat Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur bagi. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita saudara.